Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang titrasi argentometri. Di sini kami dari 3 personal. Yang pertama, saya Azizatul Farhaini. Yang kedua ada Baik Nabila Alifia Hairani. Dan yang ketiga dia Ulfitri. Di mana ada 3 pembahasan, yakni yang pertama adalah metode titrasi dalam argentometri, yang kedua indikator, yang ketiga faktor yang mempengaruhi, kemudian yang terakhir adalah aplikasi dalam analisis obat dan bahan obat. Next. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja yang pertama adalah metode titrasi dalam argentometri yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, di mana yang pertama, seperti yang kita ketahui, argentometri merupakan metode untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 dalam susunan tertentu. Nah, di sini ada 4 metode yang akan digunakan, yakni yang pertama adalah metode MOR, di mana tujuannya yang pertama itu untuk menentukan garam-garam halida secara langsung. Nah, titran yang digunakan atau larutan yang ditambahkan di buret itu yang pertama adalah AgNO3 atau yang disebut dengan perak nitrat. Nah, kerugian dari metode MOR ini adalah yang pertama menentukan kadar idodi dan tiosinat tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian yang kedua adalah titik akhir kurang sensitif jika menggunakan larutan encer. Kemudian yang terakhir adalah ion yang diabsorpsi dari sampel menjadi terjebak. Untuk metode MOR ini itu merupakan analisis ion klorida dari ion bromida pada pH 7 sampai dengan 9. Oke, next. Kemudian untuk metode Volhard, di mana di sini pengertiannya adalah untuk menentukan kadar klorida, bromida, dan iodida pada suasana asam. Untuk cara dengan menambahkan larutan baku ini, dengan menambahkan larutan baku perak nitrat berlebih, dititrasi kembali dengan larutan baku tiosinat dengan indikator absorpsi. Nah, di mana tujuannya adalah untuk menentukan ion Ag+ secara titrasi langsung, kemudian menentukan anion dengan titrasi tidak langsung. Untuk titrannya di sini menggunakan SCN atau saat digunakan titrasi langsung dan AgNO3 saat titrasi tidak langsung. Oke, next. Nah, kemudian untuk metode yang ketiga adalah Cavajans, di mana di sini untuk metode ini digunakan untuk metode absorpsi, di mana titik akhir titran dalam titran ditandai dengan dia berwarna endapannya itu akhirnya itu dia berwarna agak gelap karena dia ada penambahan pewarna. Kemudian di sini tujuannya itu untuk menentukan anion, kemudian titran yang digunakan adalah AgNO3. Nah, hal yang kita perlukan di metode ini adalah yang pertama endapan harus dijaga sepadat mungkin dalam bentuk koloid. Kemudian yang kedua adalah garam netral dalam jumlah besar dan ion bervalensi banyak. Hanya harus dihindari. Kemudian yang ketiga adalah larutan ini tidak boleh terlalu encer. Kemudian yang keempat adalah ion indikator harus bermuatan, dia berlawanan dengan ion pengendapnya. Nah, yang terakhir itu ion indikator itu tidak boleh terabsorpsi sebelum mencapai titik ekuivalen. Oke, next. Nah, untuk metode yang terakhir adalah dari metode Liebig, di mana ini digunakan untuk menetapkan kadar klorida, bromida, dan rhodida di suasana asam. Nah, cara untuk menentukannya itu larutan beku ini
dia larutan bakunya itu berupa perak nitrat berlebih, kemudian dititrasi kembali dengan larutan baku tiosianat. Nah, tujuannya itu untuk menentukan kadar amonium klorida, fenoterol, kemudian hidromida, kalium klorida, klorobutanol, terus melvalan, dan metamin medelat. Kemudian untuk titik akhir titrasi ditandai dengan terjadinya kekeruhan. Jadi untuk metode labeling ini akhir titrasinya itu nanti akan berwarna kekeruhan. Nah, untuk penambahan AgNO3 pada larutan alkalinya itu alkali sianida membentuk endapan putih. Oke, untuk pembahasan kedua mengenai indikator akan dipaparkan oleh Saudari Dia Ulfitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang indikator yang digunakan dalam keempat metode titrasi argentometri. Untuk metode yang pertama, metode Mohr menggunakan indikator karium kromat dan titrasinya itu berlangsung dalam suasana netral. Titik ekivalennya ditandai dengan adanya endapan berwarna merah bata. Yang kedua yaitu metode Volhard yang menggunakan indikator Fe3+, dalam titrasinya berlangsung dalam suasana asam. Titik ekivalen dari metode Volhard ini ditandai dengan perubahan larutan menjadi warna merah bata. Yang ketiga, metode Pavagans menggunakan indikator adsorpsi dan titrasinya itu berlangsung dalam suasana netral. Titik ekivalennya ditandai dengan perubahan warna pada permukaan endapan. Sedangkan untuk metode Liebig ini tidak menggunakan indikator dan titik akhir titrasinya ditentukan dengan terjadinya kekeruhan pada larutan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Dalam hal ini akan dipaparkan oleh Saudari Baik Nabila Alivia Hairani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, atau tepatnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama ada temperatur, yang kedua ada sifat alami pelarut, yang ketiga ada pengaruh ion sejenis, yang keempat ada pengaruh pH, kelima adalah pengaruh hidrolisis, dan keenam adalah pengaruh ion kompleks. Mengapa beberapa faktor ini bisa memberikan efek kepada atau mempengaruhi kelarutan dan pengendapan? Saya akan menjabarkan secara satu persatu. Satu, temperatur. Kelarutan akan semakin meningkat jika suhu dinaikkan, jika temperatur dinaikkan. Itulah mengapa peningkatan suhu akan mengurangi pengendapan sehingga nantinya akan mempengaruhi kelarutan juga. Yang kedua adalah sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol dan asam asetat. Nah, perbedaan kelarutan suatu zat dengan pelarut organik itulah yang biasanya digunakan untuk memisahkan campuran antara kedua zat. Nah, setiap pelarut ini memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda-beda tergantung pada pelarut tertentu. Faktor yang ketiga adalah pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Contohnya, misalnya kita akan melarutkan FeOH3 di dalam pelarut NH4OH. Karena sama-sama memiliki anion OH atau dia memiliki ion sejenis, maka kelarutannya akan berkurang dibandingkan ketika FeOH3 dilarutkan dalam air. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Kemudian ada faktor yang keempat adalah pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan oleh adanya penggabungan proton dan anion endapannya. Misalnya AgI ini akan semakin larut ketika pH-nya dinaikkan disebabkan H+ akan berikatan dengan I-, kation hidrogen akan berikatan dengan kation iodin akan membentuk hidrogen iodida.
Kemudian faktor yang kelima adalah pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam dari asam lemah atau basa konjugasi ini mengalami hidrolisis dan akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Dapat disimpulkan bahwa adanya hidrolisis ini akan meningkatkan kelarutan dari suatu zat. Kemudian faktor yang keenam adalah pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan. Kita pernah belajar dulu waktu SMA ada yang namanya ion kompleks. Jika kelarutan garam itu akan semakin meningkat ketika adanya ion kompleks ini yang terbentuk antara ligan dengan kation. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya ketika ditambahkan larutan NH3 karena akan membentuk kompleks AgNH3 2Cl. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi dalam analisis obat dan bahan obat. Di sini akan dipaparkan oleh Saudari Dia Ulfitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi titrasi argentometri ini dapat diterapkan dalam penetapan kadar suatu sediaan obat. Yang pertama, dalam penetapan kadar amonium klorida atau NH4Cl. Nah, penetapan kadar amonium klorida atau NH4Cl ini dilakukan dengan yang pertama dengan menimbang sampel, kemudian melarutkan sampel yang tadi setelah ditimbang dengan 100 ml air. Kemudian sampel yang telah dilarutkan tadi dipipet sejumlah yang akan ditentukan, kemudian dilarutkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan larutan sampel dengan indikatornya dalam hal ini kalium kromat 5% dititrasi, kemudian dilarutkan dengan larutan AgNO3 hingga titik akhir tercapai. Nah, titik akhirnya akan dihitung dengan kadar amonium klorida. Yang kedua, aplikasinya dapat diterapkan pada penetapan kadar efedrin HCl dengan menimbang sejumlah efedrin yang akan ditentukan kadarnya, kemudian dilarutkan dengan Aquades. Selanjutnya, efedrin tadi ditambahkan 3 tetes indikator, ya, dalam hal ini kalium kromat, kemudian dititrasi dengan larutan AgNO3 hingga terjadi perubahan warna dari kuning sampai terbentuk endapan berwarna merah bata. Selanjutnya, yang ketiga, dapat diterapkan juga pada penetapan kadar papevrin dari HCl. Papevrin HCl ini sama halnya pada penetapan papevrin HCl ini sama halnya seperti contoh penerapan yang pertama dan kedua tadi, yaitu dengan menimbang sampel, kemudian melarutkannya dengan Aquades, kemudian ditambahkan dengan AgNO3, kemudian ditambahkan dengan indikatornya, dan diamati titik akhir dari titrasi. Dalam hal ini titik akhir titrasi akan ditandai dengan perubahan warna dari kuning menjadi merah coklat atau merah bata. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.